واحدة. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Guru-guru kita semua, jamaah sekalian yang berbahagia, puji senantiasa kepada Allah Azza wa Jalla. Selawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah jamaah sekalian, kita lanjut kembali pengajian kita dalam kajian kitab Tafsir Khazin, dan masih kita bahas lanjutan dari tentang ayat-ayat salat Jumat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam salat Jumat ini ada beberapa masalah yang dibahas oleh para ulama, termasuklah masalah-masalah tentang kebolehan kita melakukan musafarah atau musafir menjelang waktu salat Jumat. La yajuzu ay yusafira rajulu yaumal jumu'ati ba'da zawal. Tidak dibolehkan itu melakukan perjalanan atau musafir pada hari Jumat ba'da zawal qabla ayyusalliyal jumu'ata, sebelum salat Jumat, padahal sudah waktu Jumat, sudah zawal, sudah masuk waktu Jumat. Cuman sedikit lagi mau salat Jumat, itu sengaja kita menghindari salat Jumat, melakukan musafir, karena orang musafir kan bebas dari kewajiban. Orang musafir bebas dari kewajiban salat Jumat, artinya orang musafir boleh tidak salat Jumat, tidak berdosa. Karena dia tahu orang musafir boleh tidak salat Jumat, lalu ketika hari Jumat bahasa cek buku simban ayat tapupah itu dia dan Jumat dia aju dia mengambil benang Jumat yang kun kili hindari. Ini perbuatan ini tidak dibolehkan, dan ini sifatnya meremehkan kewajiban Jumat. Jadi bagi musafir yang dalam musafarah, dalam musafirnya itu ya boleh tidak salat Jumat, karena memang musafir tidak diwajibkan. Allah menghargai orang dalam perjalanan, makanya orang dalam perjalanan itu harus dimudahkan. Karena ini pula maka bagi musafir boleh saja lewat di jalan raya, tidak boleh mentang-mentang masjid di pinggir jalan, tak ada jalan, itu tidak boleh. Oh mohon maaf, mobil semua stop, kenapa? Ini salat Jumat di masjid kami, jadi semua turun, itu tidak boleh. Karena mereka itu boleh tidak salat Jumat, dengan catatan wajib salat zuhur. Tetapi yang dia lakukan sengaja menghindari salat Jumat, lalu dia melakukan perjalanan menghindari daripada kewajiban salat Jumat. Ini tidak dibolehkan dan hukumnya berdosa. Dan beginilah disampaikan oleh beberapa kalangan termasuk dari sahabat. Idza kana yufariqul balad qabla khurujil waqti amma idza safara qabla zawal wa ba'da tulu'il fajri. Adapun kalau dia bermusafarah, artinya ingin melakukan perjalanan dari awal, walaupun hari Jumat. Ini besok hari Jumat, kita mau musafir, ya silakan saja, tapi jangan ditunggu timing sampai upah wate zawal. Oh pagi-pagi sebelum zawal, sebelum masuk Jumat, ya silakan saja. Nanti di mana Jumat, dia melakukan salat Jumat. Nah, jadi jangan ada unsur sengaja menghindari. Fa innahu yajuzu ghaira annahu yukrahu. Maka yang melakukan musafir pagi-pagi sebelum waktu Jumat, ya silakan saja sebelum waktu Jumat. Ini hari ini kita ke Medan, jam berapa kita berangkat? Ya kita berangkat sebelum Jumat lah. Oh itu tidak makruh, silakan. Yang jangan menunggu pas waktu masuk Jumat supaya tidak wajib Jumat. Ini menghindari.
Jadi kalau yang musafir pagi-pagi sama dengan tidaklah makruh, illa ayakuna safarahu, illa ayakuna safaruhu safrun ta'atu ka haji au lain-lain. Jadi kecuali ada orang berangkat ibadah haji, memang jam berangkatnya katakanlah 12:30, jadwal berangkat pas 12:30. Ini kan tidak mungkin ditunda karena berkaitan dengan hal-hal lain, sistem penerbangan, kendaraan dan sebagainya. Waktu tiba di bandara ini sudah lain masalahnya. Dan ini bukan menghindari salat Jumat, tapi ini karena ada kepentingan lain yang tidak bisa dielakkan. Kalau tadi yang dibilang tidak dibolehkan, yang sifatnya ada unsur kesengajaan untuk menghindari salat Jumat. Wa dhahaba ba'duhum ila annahu idza asbahu yaumal jumu'ati muqiman fala yusafiru hatta yusalliyal jum'ah yadullu ala jawazi. Dan sebahagian para ulama berpendapat bahwa apabila pada pagi-pagi hari Jumat dia itu sebagai muqiman, ya, orang-orang yang memang berada di muqim, orang-orang tempat tinggalnya di suatu tempat secara menetap, maka janganlah ia musafir hatta salat Jumat. Tadu elok semua sengaja ketika kena hotel Jumat, itulah kita tapusin ban untuk berangkat. Berarti berbeda dengan orang yang memang dalam musafir. Ada orang dalam musafir pas hari Jumat, dia itu orang Medan mau ke Banda Aceh, giliran hari Jumat jam 12 siang berhenti di satu tempat, perjalanan. Kemudian disampaikan oleh kawannya, ini sebentar lagi mau Jumat nih, ayolah kita lanjutkan lagi perjalanan. Nah, itu juga tidak mengapa karena memang dalam perjalanan. Yang jangan adalah kita sebagai mukim bungkuh barang upah kita mau hotel Jumat. Ini kerja. Kenapa kita mau Jumat? Ya udahnya April Jumat. Ini yang maksudnya dilarang atau tidak bagus dalam agama. Ayat berikutnya, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sudah selesai menunaikan salat, maksudnya salat Jumat, fantashiru fil ardh, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, artinya kembali ke aktivitas. Tadi kan dilarang masuk waktu Jumat, dilarang jualan, dilarang ini, dilarang itu oleh Allah. Setelah salat Jumat, fantashiru, silakan kembali, maksudnya kembali ke tempat. Artinya dipersilahkan, bukan dipaksakan. Kalau ada yang tadinya tutup toko karena salat Jumat, setelah salat Jumat mau buka lagi, silakan. Tadi ada yang meninggalkan meja tugas di kantor karena salat Jumat, setelah salat Jumat balik lagi ke kantor, silakan. Sudah tidak dilarang. Dan ini bukan perintah meninggalkan masjid, sebagaimana kadang sebahagian orang memberikan makna seperti itu. Bukan berarti dilarang berada di masjid. Hai orang-orang yang sudah salat Jumat, segeralah keluar masjid karena perintah Allah, fantashiru fil ardh, segera bertebaran di muka bumi. Ini jangan dirazia. Betul nah, kali Jumat kan dubik-dubik juga oleh Allah, fantashiru fil ardh, ulua. Bukan. Artinya tadi dilarang, sekarang tidak dilarang lagi. Dalam kaidah usul disebutkan an-nahyu apa nih? Al-amru ba'da nahi al-ibahah. Perintah setelah larangan artinya dipersilakan. Persilakan. Dulu kita, orang tua kita dulu, banyak katanya, kan ada buah jambu di depan rumah. Nah, ada buah jambu. Kita suka makan. Baju bek ke baju jambu nya, pakai galong lihubu nya. Baju hubu le. Nah,
Lih pajuh bu makna ji. Silakan kalau mau makan buah itu. Jadi hang gumi pajuh buah kaya leteng jabun, yo kalau pajuh bu. Sakit perut. Itu kata orang tua kita dulu. Sehingga dianjurkan makan buah sebelum makan buah setelah makan. Tapi dalam ilmu kesehatan itu lebih banyak yang menyebutkan makan buah sebenarnya sebelum makan supaya pencernaan kita lancar ya. Maksudnya begini, apa yang awalnya dilarang setelah itu tidak dilarang. Walaupun itu fi'il amr, walaupun itu adalah perintah, tapi artinya perintah setelah larangan ayufidul ibahah. Faedahnya adalah boleh, bukan dipaksa. Wabtaghu min fadlillah. Untuk apa kita disuruh fantasyiru oleh Allah? Juga sekaligus bermakna untuk mencari ridha Allah. Maksudnya mencari perbuatan-perbuatan yang sifatnya tidak melanggar agama Allah. Beraktivitas apa yang tidak melanggar agama Allah. Artinya silakan balik ke tempat istilahnya. Wazkurullaha, dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Boleh dimaksudkan zikir dalam masjid, melanjutkan zikir dengan lisan, atau maksudnya zikir dalam bentuk aktivitas. Karena perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, semua bermakna zikir kepada Allah. Tidak dimaksudkan sebagai zikir qauliyah semata-mata. La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Itu ayatnya. Kita lihat bagaimana ditafsirkan. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Apabila telah selesai menunaikan salat, bersegeralah, maksudnya bertebaranlah di atas permukaan bumi. Ai idza farigha min salatil jum'ah, bila sudah selesai salat Jum'ah, fantashiru fil ardh, bertebaranlah di muka bumi. Untuk apa? Litijarah, melanjutkan lagi aktivitas berdagang. Karena bunuh kali itu kedai, silakan balik ke tempat. Nah, buka alam, ya buka alam, silakan. Kagak pidin. Wa tasarruf, melakukan aktivitas apa saja, transaksi apa saja, yang jauh ulang, yang muka, yang jauh bantu. Ini tasarruf maknanya. Artinya lanjutkan lagi. Fi hawaijikum, dalam segala kebutuhanmu mencari nafkah. Berarti yang apapun dikerjakan, Allah mempersilakan kita untuk melanjutkan kembali. Maka pada hari Jumat itu larangan beraktivitas hanya pada saat masuk waktu Jumat sampai batas selesai salat Jumat. Tidak ada larangan dari pagi, nggak ada larangan dari pagi, dan tidak ada pantangan. Kalau dipantang kerja hari Jumat itu bersifat adat mentengnya. Turun tanya anak ibu roh Jumat, anak ibu roh Jumat, orangnya kebiasaan menteng. Tapi larangan hana dalam agama, nggak ada apa-apa. Boleh, silakan apa? Silakan melakukan aktivitas pada hari Jumat. Makanya kalau ada wacana, kenapa ya nggak hari Jumat aja, hari libur di Aceh? Karena kita syariat Islam. Tidak penting juga libur hari Jumat. Menurut saya tidak penting juga, karena tidak dilarang kerja hari Jumat. Yang dilarang pada masuk waktu salat Jumat, jangan lagi ada aktivitas. Manis meja pula orang Jumat, ham ganggu Jumat. Apabila posisi dengan 12 bubar ya sembahyang Jumat. Maka jadwal itu diatur, di-setel, disesuaikan dengan Jumat. Itu tinggal ya cek. Di tengah 12 nya kaji tu gede. Nya tinggal Jawa mungkin posiblah kaji tu. Sebab ini kan lebih cepat. Zonanya berbeda. Ini saja yang disesuaikan. Jadi enggak mesti hari Jumat tanya pre urang minggu jai pula. Ikeliu jamun. Kah urang minggu ke jai pula. Nah pun jamun. Jadi enggak penting. Yang penting saat masuk Jumat wadarul bai', hentikan aktivitas. Itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Ya. Oh, kena pegang orang Jumat pray ya cek. Ya boleh-boleh saja kalau memang itu memudahkan.
Tapi yang terkadang hana memudahkan repot sih kadang-kadang dia dah jak pak bank ino ya ceh orang minggu bandar transfer hola di hana connect menang kira-kira. Jadi ini tidak begitu penting yang tu dirubah ini dan betul mudah yang robah. Dan bukan itu substansi syariat Islam, bukan itu substansinya ya. Kemudian wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, maksudnya ar-rizqu, mencari rezeki di atas permukaan bumi. Wa hadza amrun ibahah, perintah fantashiru ini adalah perintah kebolehan, bukan perintah paksaan. Seperti saya sampaikan tadi, jangan nanti habis salat Jumat dipaksa orang keluar masjid alasan fantashiru, bukan, dibolehkan saja. Qala Ibnu Abbas ya, in syi'ta, nebuh makna li Ibnu Abbas sahabat Nabi, makna fantashiru fil ard. Kata beliau, in syi'ta fakhruj wa in syi'ta faq'ud. Kalau sudah salat Jumat, kalau kamu mau keluar, keluarlah, enggak boleh dilarang. Kalau kamu duduk di masjid lu ratib, lu ngatah nawawa, silakan juga. Nah, ini makna daripada fantashiru fil ard. Kemudian wa in syi'ta faddala ilal asri, dan apabila kamu ingin menanti sampai dengan salat asar, ya juga dipersilakan, tidak dilarang. Wa qila qaluhu fantashiru fil ard, ada juga yang memberi makna ayat ini tentang fantashiru fil ard, yaitu laisa li talabid dunya, yang kamu cari itu bukanlah masalah duniawi, tapi masalah ukhrawi. Bukan ukhrawi. Kenapa ukhrawi? Karena mencari nafkah dengan cara yang halal. Ukhrawinya ulung jauh laut, ukhrawi karena mencari ikan dengan cara yang halal. Ulung jauh banuhun, ukhrawi karena berusaha dari segi pertambakan yang halal. Nyen ukhrawi, yang ukun duniawi dah kawin ke lan hundro. Ya, yang larang, dia tak kawin ke lan hundro. Daya ukun tu yang congke yang kedua tu kan. Murun. Ya fumurun lan hundro tu fantashiru fil ard. Ya kawin ke lang laut, yang alam nampong ke nyan, ya cok nyan fantashiru fil ard. Yang hanjir fantashiru fil ard, daya kawin ke lang laut, laraga go. Atang kut kali go kut daya cok nyo, ya yang menentang. Jadi makna fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di atas muka bumi, itu bukanlah mencari yang sifatnya duniawi, tapi yang sifatnya ukhrawi, yang tentu saja dunia dan akhirat. Walakin li'ibadati apa ini? Akan tetapi semua itu adalah untuk mengembalikan semua aktivitas yang sesuai dengan diniyah, yaitu keagamaan. Walaupun itu berbentuk mencari nafkah, itu sama juga bagian daripada ukhrawi juga. Contoh li'iyadati maridin, ya kunjung orang sakit, nyo lih Jumat, nyo dia kunjung orang sakit, ya bagus itu fantashiru fil ard. Wa huduru janazah, nyolif sembahyang Jumat daya ita jenazah, bagus ukhrawi itu. Wa ziyaratu akhin fillah, nyolif Jumat tanya daya silaturahmi, lih Jumat daya kunjung syara, lih Jumat ajak kenal, semua itu fantashiru fil ard. Wa qila, dan juga ada yang memberi makna tentang wabtaghu min fadlillah, maksudnya huwa talabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Fantashiru fil aqsid wabtaghu min fadlillah, artinya jadi tadi pada saat datang waktu Jumat menghentikan kegiatan,
Setelah salat Jumat melanjutkan, termasuk menuntut ilmu misalnya. Itu namanya wabtaghu min fadlillah. Dan banyak sekali ya hadis-hadis yang memperjelas makna daripada fantashiru fil ard dan wabtaghu min fadlillah. Jadi ulama menggandingkan apa yang dimaksud dengan fantashiru fil ard, dijawab yaitu wabtaghu min fadlillah. Apa yang disuruh cari setelah salat Jumat yaitu mencari karunia Allah. Di ayat ini diganding. Ya, jadi ada yang menyebutkan yang dimaksud dengan fantashiru fil ard adalah mencari keridhaan Allah. Karena ayat ini Allah gandingkan. Dan ada juga yang beri makna masing-masing tadi. Fantashiru mencari rezeki, wabtaghu min fadlillah mencari bekal-bekal akhirat. Artinya apa? Sudah tidak dilarang. Itu yang maksudnya. Nama teh panasir. Teh pandai Ustaz. Siada. Wadhkurullaha katsira. Dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Di dalam ilmu nahwu itu ada yang mengatakan bahwa wadhkurullaha katsira, ada kalimat yang dibuang, dihadzaf, kukupaning kalimat. Asal kata wadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Karena wadhkurullaha dzikran katsira sudah ada pada ayat-ayat lain. Sudah banyak kan ayat-ayat wadhkurullaha dzikran katsira, maka pada ayat ini sudah dipahami makna wadhkurullaha katsira adalah wadhkurullaha dzikran katsira. Jadi dzikrannya dibuang, dihadzaf supaya kalimatnya simpel dan singkat. Nah, karena sudah dipahami. Ai idza faragtum minas shalah. Apabila kamu sudah tuntas, sudah selesai daripada salat Jumat, waraja'tum ila tijarah, dan kamu kembali beraktivitas menurut pekerjaan masing-masing, wal bai' wa syara', berjualan, mau belanja dan sebagainya, wadhkurullaha katsira, dan hendaklah kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Qila bil lisan. Ada yang memberi makna yaitu boleh kamu zikir dengan lidah, dengan lisan. Qila bil ta'ah. Ada yang memberi makna boleh tak berzikir pada Allah dengan ketaatan. Qila la takunu minadz zakirin Allah katsira hatta tadhkiruhu qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Ada yang memberi makna tidak terbatas. Yang penting kita berzikir pada Allah baik sedang berdiri, ibadah-ibadah yang sifatnya berdiri, wa qa'idan, ibadah-ibadah yang sifatnya duduk, wa muttaji'an, ibadah yang sifatnya kita berbaring. Tidak terbatas. Maka berzikir kepada Allah boleh dalam fi kulli ahwal, segala kondisi. Nak ukur je, tengah tak dah berzikir, bahkan nak zikir dan kadang ada doanya ke zikir. Jadi hanya mesti dengan dua. Maksud dan gerai subhanallah gerai. Ya bisa juga, tidak mesti duduk misalnya. Atau maksud di sini adalah sembahyang dong bagi orang kuat. Gedang gedua bagi orang lemah. Kedua berbaring. Maknanya ini juga. Jadi fi kulli ahwal, dalam segala kondisi dan keadaan. Maka berzikir kepada Allah tidak ada batasan dengan keadaan dan kondisi dan hana keadaan. Karena boleh dengan kondisi apa saja. Jika dimaksudkan zikir itu dalam makna yang luas, dalam makna yang tidak terbatas. Karena zikir, ya seperti kata Imam Nawawi dalam Al-Azkar, itu 3. Pertama, zikrum bil lisan, zikir dengan lidah, berarti betul. Kedua, zikrum bil jawarih, zikir dengan anggota. Artinya ibadah yang kita nyebut, yang zikir ke. Yang kedua, zikrum bil
qalbi dikir lang hati pain dajat ingat ke Allah Taala mari ingat pun tak ingat Allah wan tak laut lagak tak ingat yang pegatnya Allah tak gunung indah tak ingat yang pegatnya Allah yang kan zikrum bil qalbi ya. Nah jamun pegat senandung ba ulun kasidah menghan ikli takun ngan lidah disebut kan Allah ingat lam hati kau rumah tasawuf dari meratib ya phone kau ngan lidah tu duduk kan tangan hati maka nanti sampai terus pak zikir dalam ilmu tasawuf mengyuruh hana mufumnya hana payah komentar lampu kekan jadi dalam konsep tasawuf yang katakan la ilaha illallah. Itu kan pada urusan kadzub tinggal Allah. Dan Allah huwa. Itu tingkat hu. Yang urut tasawuf mufhum karena dia ada tentang metode-metode atau tariqah zikrullah. Kira urusan mufhum yang beda komentar karena ranah tasawuf. Ranah tasawuf tidak dipahami oleh orang yang bukan mendalami ilmu tasawuf. Beda persepsi, kan salah. Beda persepsi. Lagi orang hana mufhum cok minyak dalam tanah. Suruh hana mufhum cok minyak dalam tanah. Kira-kiranya saya kata puh tanah lebih minyak. Cok ham ya aku di tanah. Kan minyak tu mah bok kereng. Karena orang zaman kan bok kereng di tanah. Jadi dia ada puh tanah kering tu mah bok kereng. Weh hana agama bok kereng lah yang tu hana tamat yang puh tanahnya ngai oleh ahli geologi berbeda alat. Ya. Murung cok hijau mendong yang hana jarang kan mameh hijau masam padahal sama-sama hijau. Ya tapi cok hijau leu yang ka ahli cok hijau kau dah yok pura banyak. Itu dia di mameh. Menyatanya hana jarang cok hijau dak gogo hijau dak duyu. Jadi hanjir jarang-jarang roh bakut yang bukan ahlinya. Jadi yang hanjir tak komentar perang kaho ni tanya yang hana mufhum tasawuf komentarlah tentang tasawuf ya. Sehingga banyak orang tidak paham hal-hal yang seni, artinya yang berkaitan dengan sufiyah, kehalusan jiwa, tidak bisa dikomentar dengan secara yang kasar. Sehingga ulama-ulama sufi itu sangat paham. Baik. La'allakum tuflihun. Maksudnya semoga kita dengan setelah salat Jumat tadi kembali mencari rezeki yang halal, kemudian sambil mencari yang Allah ridai dan berzikir sebanyak-banyaknya, maka semoga mendapatlah kemenangan, mendapatlah kesuksesan atau keberuntungan. Tuflihun. Qauluhu ta'ala, lanjutan dari ayat ini ya, yaitu wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faqdu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Nanti dalam ilmu tajwid baris dua ketika bertemu dengan hamzah wasal ini ada hukum pakai nun wasli menyulam ayat Quran yang tulis secara harakat wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu. Nah, ini tidak bisa dibaca aw lahwan infaddu. Nah, dalam ilmu tajwid harus dipakai nunul wasli, nun wasal, nun kecil. Biasanya nun kecil itu ditulis, biasa tidak ditulis juga enggak masalah. Dibaca nun wasal bukan karena ditulis. Sebab banyak Al-Quran tidak ditulis nunnya, tapi dibacanya tetap nun wasal. Jadi aw lahwan infaddu dibaca aw lahwanim faddu. Sama dengan qul huwallahu ahad. Hanjir takun qul huwallahu ahad Allahu samad itu enggak boleh. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, nunnya bisa nang tulis, bisa juga hanang tulis.
mana hendak boleh dibanda baca nun wasal, dibaca nun wasal bukan karena ditulis, tetapi dibaca karena kaidah daripada ilmu tajwid dan ilmu nahwu. Itu sudah paham bagi orang-orang yang mengerti. Jadi wa idza ra'au tijaratan aw lahwanim faddu ilaiha. Apabila mereka melihat tijarah, perdagangan yang di luar masjid, nanti ada asbabun nuzulnya. Aw lahwan, atau permainan-permainan yang digelar di luar masjid. Wa tawakuka qaimah, maka mereka itu yang tadi salat jamaah di dalam masjid, salat Jumat, lalu mereka meninggalkan kamu hai Muhammad sedang berkhutbah. Jadi Nabi bakwatenya berkhutbah. Urung-urung yang katamang dalam masjid kan sudah berada di dalam masjid. Lalu ada kabilah yang datang membawa makanan sekaligus dengan membawa permainan. Ketika kamu lagi gerdeng-gerdong di luar, udah kenyo kamu kain pula kamu lagi ya, kalau gerdeng-gerdong di luar boleh. Maka orang-orang yang tadi sedang mendengar khutbah, kaku berpaling. Karena sejarahnya begini, nanti dilihat dalam kitab Rawaiyul Bayan alias Sabuni. Dulu pada hari Jumat itu ada orang-orang yang mengundang orang-orang kaya, yang mengundang kabilah-kabilah agar membawa makanan pada hari Jumat. Itu ya pengkam lain ayo, nyauro Jumat mi makanan. Cuma itu yo tak bagi makanan lu semayang Jumat. Awal dulu ini, duluan bagi salat. Duluan salat ketimbang khutbah. Jadi habis salat Jumat sebelum turun ayat ini, baru khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru khatib Nabi Muhammad baca Nabi Muhammad khutbah. Alian baru Nabi mulai baca khutbah, kagerdeng-gerdong di luar, kagerdeng-gerding di luar. Karena orang yang membawa makanan sekaligus dengan permainan, jadi macam-macam dulu. Istilahnya karena buahinan, ya pemain-pemain bu pelalo. Karena urung mengaram yang urung kan hiburan. Lagi juga lewat buka ubat dino. Nah, jadi naknya lagu ubat karena hiburan. Nah, bapak urung kahel ke hiburan, gula ubat, anak gula malai ke kali nonton hiburan. Nah, jadi yang memang kadari zaman. Jadi Nabi Muhammad berkhutbah, orang-orang aku tidak. Nabi khutbah ju wa tarakuka qaimah, gedang Nabi khutbah. Dalam ayat ini disebutkan dalam riwayat tinggallah 12 orang. Tinggal itu 12 rohnya yang bertahan hana dubi ulua, yang lain kabeh no. Apa pikir pertemuan sembahyang Jumat kabere khutbah, alah aku khutbah naik gede. Ya 12 roh. Jadi Nabi berkata khutbah tinggal 12 orang lagi. Yang lain mandung kalau lo antri makanan, ya je makanan, pulang kana hiburan kono. Awak muka dak robat ka ular ka macam-macam. Du pandai dengan lo khutbah. Nah, jadi wa taraku qaima, mereka meninggalkan kamu sedang berdiri. Alimat qaima yang artinya berdiri menunjukkan bahwa khutbah itu dilakukan oleh khatib sambil berdiri. Dan tidak ada perbedaan pendapat antar 4 imam madhab. Menurut Imam Syafi'i, khutbah wajib berdiri, dalilnya qaimah. Menurut Hanafi, khutbah wajib berdiri, dalilnya juga qaimah. Menurut Maliki, khatib wajib berdiri, dalilnya qaimah. Menurut Ahmad bin Hanbal juga wajib berdiri, dalilnya adalah qaimah. Nah, jadi yang dalam hukum fiqih, bab fiqih madzhabul arba'ah, termasuk yang tidak berbeda pendapat dalam hal salat Jumat adalah khatib wajib berdiri. Alasannya karena saat Nabi berkhutbah, saat Nabi meninggalkan jamaah meninggalkan Nabi, itu Nabi dalam keadaan qaimah, berdirinya kuatnya ni, maka khatib wajib dong menyohai dong, ya, ini kuat pada hukum sembahyang. Menyohai dong
wajib punya haidam dua. Cuma menyo khatib kira-kira haidam ikannya baik dari dua. Pusing kakak nak jadro nak tunggu cuma aku dah dari ada. Jadi hana payah pergi cari dia duanya. Hanya berdua je haidam khatib je dua. Tapi punya haidam fa illam tastati' qa'iman sama dengan hukum semayangnya. Cuma menyo khatibnya kebetulan ronya hai gedong hai tungkum tuah nyolong ronyo hai dong khutbah Jumat. Ya cuma karena kajak dua long kiban lu pego tu manyo hai long jah cuma khatib long dua go nyan BKM cok sikap laju berita masalah. Hai tungkum yang menang-menang kaku rono Jumat ku nya pakai hat dijak lo. Untuk Jumatnya dah we go baju khatib. Baik yang jadual lo hang pulu. Baiknya. Nya ka perlehat dak kengkah anakku terkah cak bro nya ka perlehat hati teu nya lagi lanjut nyona bi hana lagi kamu hati hana lagi ayo hana gaya aku fabradi hana balik gak nyona rubah tingkatnya Mahangha lumajak rubah mengalundu kemenan bejik masalah karena dalam ayat qa'imah hatinya berdiri ya mana itu minta jangan cari lah minta nah jadi ketika itu maka untuk seterusnya kebaliklah cara salat Jumat kebalik aturan oleh Allah oleh Nabi iban berarti menyo khutbah dia sembahyang urang yang penting dia sembahyang khutbah nece mentinggal itu urang padum ro segala masjid kebaliklah cara kalau begitu maka salat Jumat menjadi syariat setelah peristiwa itu kebalik mengambil jelek ke urang awal khutbah sudah sembahyang man banka awal khutbah duluan khutbah orang enggak mau keluar karena mau keluar teringat salat belum gecoklah atuannya li BKM bukan peraturan bak sembahyang tarawih ceramah Ramadan kan munyo awal tarawih duduk ceramah Ramadan nya hana urang maka urang hai kawasan wau na ceramah yang penting tarawih ada ceramahnya untuk begini jadi awak durung maka BKM dari Malay dengan urang kali undang ceramah balik kaku awal ceramah duduk tarawih pertanyaan mama Hanabi na ceramah di dalam tarawih bu panena hana jadi tarawih itu mereka tak pegang ceramah karena kesempatan yang paling ya kalau salat hari raya itu duluan salat karena khutbahnya bukan wajib. Bukan wajib. Kalau salat Jumat paket tidak sah khutbah, tidak sah salat. Kalau salat hari raya bukan paket. Salat hukumnya tersendiri, khutbah hukumnya tersendiri. Maka salat hari raya didahulukan salat. Bila orang setelah salat mungkin gabung, anu klik rumah ada sebagainya, dua juga nya, hana pupu hana tercela, maka jangan bersedih, khatib jangan bersedih. Begitu tulislah Assalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya kita persilakan khatib untuk menyampaikan khutbah. Yang hukum lainnya, hanale pasangan dan hanale merupakan kesatuan daripada salat. Kaku ge khatib tiga khatib dengan tiga untuk biin namun tu eleh yang ikut oleh khatib nya berhubung khutbah raya kan wajib sebab orang lihat sembahyang kanan dengan khutbah jiat maka dro ni yang wawanyan lu maklumi ti cuman namun laganya dro ni kan waw yang ilung tetap khutbah ya khutbah jadi hanya merupakan satu kemestian gerhana lagi nyantri tapi minggu Jumat nyan paket mesti satu paket khutbah dengan khatib ya baik nah watelo apa menit ya menit
Jadi wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, itu sesuai dengan hadis ya dari Jabir, qala bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza aqbalat airu tahmilu ta'aman, gume urang naik kali lumbugah pun lagi nya urang gume makanan. Jadi orang-orang berpalinglah ilaiha, kepada makanan yang ada di luar yang dibawa oleh satu kabilah di sana. Hatta ma baqiya ma'an nabi, sehingga orang-orang mengosongkan masjid, tidak ada lagi yang menemani Nabi, illa kecuali yang tinggal masih mendengar khutbah isna asyara rajulan, yaitu 12 orang laki-laki. Panuzilat hadhil ayah, turunlah ayatnya oleh Allah, yaitu wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, ketika mereka itu melihat perdagangan di luar masjid atau permainan-permainan di luar masjid yang tentu saja lebih menarik untuk dilihat, mereka itu berpaling kepadanya dan meninggalkan Nabi yang sedang berdiri menyampaikan khutbah. Diceritakan wa fi riwayatin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu qa'iman fajaat ya airu minasyam, orang-orang yang datang dari Syam tadi. Ya sudah saya jelaskan seperti ini juga. Jadi inilah yang menunjukkan bahwa dari segi asbabun nuzul, sehingga belakangan salat Jumat itu didahulukan. Maka kalau ada hal yang perlu didahulukan supaya ada orang mendengar seperti khutbah, tentu orang tidak bisa pulang. Dia awak main tinju, kenapa zaman buat TV no sama tahu sih, tengok nak tinju secara langsung. Yang orang yang ingin nonton tu secara langsungnya, masih kalau secara langsung putra kena tinju anak-anak ni leh, ibu main nyanyi leh, yang apa boleh pandai leh. Tapi menyawai tinju yang hayu tinju anak banyak nak nonton leh. Ya, jadi ada penampilan supaya orang terikat. Sebagai contoh, saya tanya dakwah misalnya Ustaz Abdul Samad yang dinanti-nantikan, yang mina guna pegah apa kecil, kalau Ustaz Abdul Samad pegah apa, mina Abdul Samad kali ceramah, anak boleh deh kecil, nak ada dengar deh, ya nak urung nak ambil sambutan, yang segala ceramah, baru kuli Abdul Samad, sekian ceramah saya, dikuli protokol. Selanjutnya kita lanjutkan dengan kata-kata sambutan dari Bapak Camat. Anak ya dengar leh, tak apa yang pokok una kali. Maka mangana urang dengar yang pokoknya kedua bau jauh. Bah 12 gini. Ya, maksud Abdul Samad ceramah kaya Bah Badung, Bah 12. Urang dari Bah Badung kana, dari Bah 8, dari Bah itu urang kana. Yang saya kena bilang kan berhayu. Kalau kena dia tetap nak urang dengar. Sebab kan hanya tak boleh. Abdul Samad kalau yang kali ya Abdul Samad. Dulu yang selanjutnya dilanjutkan dengan pengajian hukum Isra. Kau guna kayak kau. Jadi demikian hukum dan faedah. Mohon maaf, wallahumma fi'la. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.